Nah, jadi niat saya, niat bapak-bapak yang di depan ini, kita ini mau ibadah ghairul mahdhah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kan. Jadi hidup kita ini untuk ibadah. Aktivis anggota Partai Dakwah Rakyat Indonesia ini harus berniat. Niat itu nisful amal. Dan tidak ada amal sebagai ibadah kalau tidak pakai niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang mutawatir itu, satu-satunya hadis mutawatir hadis itu. Nah, ketika kita sholat itu ibadah mahdhah. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada tempatnya, ada waktunya, ada syarat menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Itu ibadah mahdhah. Rukun Islam kedua. Berdosa kalau tidak ibadah sholat. Nah, di luar ibadah sholat itu ada ibadah ghairul mahdhah. Suami mencari kerjaan untuk menafkahi istri anaknya itu ibadah. Istri yang mengurus suami, mengurus anak itu ibadah. Sampai kalau salah hadisnya, ini ada kiai ini, ketua kita nih kiai ini, bisa kita tanya sama dia. Jadi kalau istri memasak air untuk suami, air itu kan gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembungnya itu adalah pahala. Jadi makin lama dia masak, makin banyak pahala. Ibadah itu. Istri hamil itu ibadah. 9 bulan dia melahirkan itu ibadah melahirkan itu. Kalau dia mati ketika melahirkan dapat pahala syahid. Nah, ini yang mau kita lakukan. Dagang di pasar pakai syariah, mati lagi dagang dapat pahala syahid. Nah, ibadah politik ini adalah klimaksnya jihad. Kalau kita mati ketika menjadi imam sholat di Masjidil Haram, sujud terakhir kan mati yang sangat mulia. Tapi tetap saja mayat kita harus dimandiin, dikain kapanin, disolatin, ya, baru dikuburin kan. Tapi kalau kita mati karena politik, jihad, ya, Palestina dengan Yahudi kan jihad itu, politik kan. Kita berangkat ke sana membela Palestina, mati kita. Mayat kita tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikain kapanin, nggak perlu disolatin bahkan, sholat jenazah nggak perlu, langsung dikuburkan. Surganya tertinggi bersama Rasulullah. Apa bukan ibadah itu politik? Ya. Bagi saya umur udah 74 tahun, saya sudah mau istirahat di gunung. Saya punya pesantren di sana. Tapi diminta oleh teman-teman ini untuk jadi ketua BPU PPI. Saya bilang pakai nama saya aja lah, saya nggak bisa aktif. Dipakai nama saya kan. Kenapa? Saya niat inilah ibadah saya, zikir saya. Karena kalau saya mati memimpin pesantren di sana dari sholat itu mati biasa. Tapi kalau saya mati karena memimpin Partai Dakwah Republik Indonesia, Partai Dakwah Rakyat Indonesia, misalnya demo atau ditembak sama aparat, mati saya, dapat pahala syahid saya. Nah, itu yang dicari. Kenapa Khalid bin Walid itu nangis ketika dia mati? Karena matinya tidak di medan perang, matinya di atas dipa. Nangis dia. Orang tanya, kenapa kau nangis? Karena dia cari mati loh, untuk menjadi pemimpin perang, panglima perangan. Terakhir, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Sa'ad bin Abi Waqqas pasti masuk surga. The best 10 al-asharatu al-mubasysyirin bil jannah, keluar dari mulut Nabi, menyebut namanya itu secara eksplisit ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dari mulut Nabi yang keluar wahyu dari situ. Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf konglomerat fil jannah. Kenapa bukan Abu Dzar Al-Ghifari yang 24 jam di dalam masjid dekat
dekat Raudhah itu. 24 jam dalam masjid, hafal Quran, selalu ibadah semua. Tapi bukan Abu Dzar Al-Ghifari yang disebut sebagai pasti masuk surga. Al-Asyaratu Al-Mubasysyirin bil Jannah. Sebut nama itu karena beliau pemimpin politik. Khalifah itu pemimpin politik, panglima perang yang menentukan. Nah, ini yang kita niatkan ini, ya, supaya ikhwan akhwat meniatkan diri kita bikin partai PDI supaya bukan cari jabatan anggota DPR, enggak. Kalau itu dapat ya harus kita harus rebut itu suara di DPR, harus rebut di istana. Jadi calon presiden iya, tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ini mau ibadah kepada Allah, ya, dan ikhlas kata Allah. Kalau nggak ikhlas ya imam sholat aja nggak dapat pahala kan? Fawailul lil musallin. Neraka wail buat tukang sholat. Nah, sekarang kita nih, ya, sholat nggak ikhlas juga harus kita berpolitik dengan ikhlas. Ini yang tidak dipahami oleh umat. Kalau semua umat Islam Indonesia ini pahamnya kayak saya dalam soal politik, nggak ada yang bisa mengalahkan partai politik Islam. Itu PDIP menang itu kan yang menangin kan umat Islam. Karena umat Islam tidak dididik oleh ulama untuk memahami politik itu adalah sebuah ibadah. Nabi Muhammad hijrah itu kan ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita yakinilah bahwa kita berjihad, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan kedudukan dan sebagainya ini, itulah jihad kita. Ya. Kita jihad ini. Kan ada temen itu ya, ketika kita ngajak bikin partai ini, emangnya ente punya pabrik duit? Ini temen kita ya. Oh, enggak. Emangnya kamu punya pabrik duit mau bikin partai sekarang? Berapa triliun dibutuhkan itu? Kita bilang kita bikin partai bukan untuk duit. Kita mau ibadah, masih ibadah pakai duit sih. Ya. Akhirnya apa? Dia yang bilang bikin partai harus punya pabrik duit itu, kita utus ke daerah-daerah oleh dana dari kita yang nggak punya duit. Daerah-daerah kita utus itu dia naik pesawat, bukan naik getek, karena kita nggak punya duit. Sekarang aja dibikin ini dan nggak punya duit kita. Alhamdulillah di Bang Sidik baru ngirim 1 juta. Alhamdulillah ada yang dari mana tuh? Dokter apa tadi? Ngasih duit saya 1 juta tadi. Berbes yang 20.000 kali 30 orang. Iya. 20.000. Jadi bukan duit Pak, Nabi Muhammad tuh nggak punya duit Pak. Bahkan dia ditawarin duit Pak. Kamu mau jadi raja, kami akan jadi raja. Mau punya duit, kami kumpulkan harta semua penduduk Mekah, kasih Muhammad supaya menjadi orang terkaya. Mau punya istri cantik, kami adakan kontes. Gadis yang tercantik kita kawinkan sama Muhammad. Setelah Abu Thalib sampaikan, apa jawab Muhammad? Ulama, kiai, ketua MUI, ini jawab Nabi Muhammad nih, hadisnya nih, saya hafal dari 50 tahun yang lalu, kelas 1 Gontor udah diajarin tuh. Law wadu samsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amra au ahlika dulu. Kalau si rezim Quraisy ini bisa ngasih aku matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Atau aku mati, au ahlika dulu. Daripada kita terima jabatan, kita jual akidah kita, lebih bagus mati. Itu bilang Nabi Muhammad. Kalau ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Ini dong yang harus diwarisi tadi. Ya, kiai-kiai ini yang ulama-ulama ini mestinya yang diwarisi ini, menolak semua pemberian duniawi. Jabatan, harta, tahtawannya tolak semua. Untuk apa? Untuk Islam. Untuk ibadat, untuk ibadah baru udah jadi ceramah lagi nih. Saya kira itu jawabannya, bahwa kalau misalnya tidak masuk DPR, enggak apa-apa. Kalau kita ibadah. Di India itu apa di mana itu kan partai Islam itu umurnya udah puluhan tahun, baru sekarang agak signifikan. Kita harus terus. Ya. Kalau saya bilang ada 10 orang, saya akan terus. Saya ke 11. Karena saya bukan mau cari anggota DPR, mau cari apa tidak. Tahun 98 saya sudah anggota DPR, Ya. Tapi saya kasih Yusril. Semua orang PBB tahu. Ya. Saya sudah anggota DPR, saya kasih Yusril. Yusril jadi menteri, balik lagi ke saya. Saya kasih Ustaz Abdul Qadir Jilani. Ya, baru meninggal kan.
Tapi Yusril masih hidup, boleh tanya sama Yusril. Karena memang berpolitik itu ibadah, bukan kita mau cari harta duniawi.